Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang basis data lanjut, yaitu tentang security, authentication, authorization. Untuk materi yang pertama, untuk anggota kelompok kami, Bersikan Muhammad Faris Kamaludin, Muhammad Soliko Fikri, Anita Sari, Muhammad Fahmi As-Sidiki, dan yang terakhir Dimas Hendra Sangaji. Untuk yang materi pertama security yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fahmi. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Dimas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi security. Pertama yaitu pengertian security. Keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan maupun bukan. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tapi juga meliputi bagian lain dari sistem database yang tentunya dapat memengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database menyangkut perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Yang kedua, yakni tujuan keamanan database. Yang pertama ada secrecy atau confidentiality, yaitu informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Yang kedua, integrity, hanya pengguna yang berwenang yang diizinkan untuk memodifikasi data. Yang ketiga yaitu availability, yakni pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Selanjutnya ada contoh soal pembahasan yang akan dijelaskan oleh Pak Anita Sari. Baik, di sini saya akan mempraktekkan untuk keamanan security. Di sini akan menggunakan DPM, menggunakan CMD terlebih dahulu. Di sini kita masuk dulu di menunya, kita deteksi dulu apakah sudah ada security atau belum. Kemudian kita lihat, mencoba membaca DPS-nya. Nah, di sini masih bisa mengakses dari database-nya sendiri. Kemudian seterusnya kita akan membuat database admin, karena di sini sudah ada DPS. Maka kita langsung menggunakan admin. Kemudian enter. Di sini kita copy langsung saja. Yang ini db create user dengan user momo password ini. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian enter. Nah, di sini kita klik, kita ketik exit dan enter. Selanjutnya kita buat pengaturan di sini di folder Windows, di MongoDB-nya, di program file, di MongoDB server, di bin, kemudian di MongoDB opening, kemudian di security-nya ini pagarnya dihapus, kita tambahkan authorization 2 NEP. Kita save di retry as administrasi,
kita klik yes, kemudian kita alihkan ke servis. Ini kita cari yang Momo TV, kita stop terlebih dahulu, kemudian kita start, kemudian kita beralih ke di CMD-nya, kita coba buka di Momo, apakah sudah bisa. Nah, di sini kalau tampilannya seperti ini maka tidak bisa, kita harus menggunakan user dan password tadi. Kita klik exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik Momo dengan password min.u sama dengan tadi. Di sini kan ada passwordnya Momo, usernya Momo, passwordnya Momo. Min p Momo, kemudian di enter. Nah, kita coba show DBS. Nah, sudah bisa kan? Nah, kita klik exit terlebih dahulu. Kita coba yang tadi yang kita tidak memakai user dan password. Show DBS. Nah, di sini nggak bisa karena tadi sudah ditambahkan user dan password. Sini kita exit. Kita klik Momo, menu, enter, nah sudah bisa. Ini adalah contoh dari security-nya sendiri. Kemudian selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mbak Anita Sari atas penyampaian pembahasan dari security. Untuk materi yang kedua, yakni authentication. Yang pertama yaitu pengertian authentication. Dalam konteks keamanan data, authentication atau autentikasi adalah sebuah metode untuk memeriksa kebenaran identitas pengakses data secara autentik. Pengertian autentikasi sendiri adalah sebuah proses validasi atau pembuktian identitas terhadap pengguna yang ingin mengakses suatu file, aplikasi, atau sistem tertentu. Teknologi autentikasi menyediakan kontrol akses untuk sistem dengan mencocokkan apakah data pengguna sesuai dengan yang ada pada database. Apabila data atau identitas pengguna sesuai dengan yang terekam di sistem, maka pengguna tersebut diizinkan untuk mengakses file, aplikasi, atau sistem tersebut. Kemudian pentingnya authentication pada sebuah database. Autentikasi adalah hal yang sangat penting untuk memperkuat perlindungan supaya tidak mudah dieksploitasi oleh penjahat cyber. Umumnya, autentikasi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem adalah dengan SFA. Dengan adanya autentikasi, hanya orang yang benar-benar berwenang yang dapat mengakses suatu sistem, file, ataupun aplikasi. Untuk contoh pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Solihul Fikri.
Baik, selanjutnya adalah contoh programnya. Di PS. Baik. Yang pertama kita login sebagai admin. Selanjutnya kita use kota. Setelah itu kita create DP-nya kita ganti menjadi kota. Aduh. Kita kasih user contoh dan juga passwordnya contoh. Lalu kita copy, kita pastekan di sini. Lalu kita enter. Nah, itu kita sudah membuat user. Setelah itu kita exit, lalu kita login dengan user tadi, yaitu username, namanya contoh, password contoh. Contoh, lalu authentication database kota. Sudah. Setelah itu mari kita coba insert dengan cara db.product.insert. Oh iya. Di kota. Setelah itu db.product. Gersik insert. Nah, ini error karena kita hanya
karena kita hanya bisa membaca aja, tidak bisa menginsert. Setelah itu coba kita tampilkan dengan cara db.penggersik.find. Ya, ini sudah bisa. Setelah itu kita create user dengan akses break. Kita kembali ke admin, lalu kita use kota. Setelah itu ini kita kasih nama contoh 2 dan juga passwordnya contoh 2. Kita taruh di sini. Setelah itu kita enter. Sudah selesai. Lalu kita exit, kita coba login menggunakan contoh 2. Setelah itu kita use kota. Lalu kita coba insert, yaitu db.insert. Bisa. Lalu kita coba untuk melihat database-nya. Penggersik.find. Hasil di bawah ini adalah data yang kita insert. Lalu demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Dimas Narendra. Materi selanjutnya dan yang terakhir yaitu authorization. Untuk pengertian sendiri yaitu otorisasi adalah pemberian wewenang atau hak istimewa yang memungkinkan subjek untuk memiliki akses yang sah ke sistem atau objek sistem. Otorisasi dan tingkatan akses yang saling berkaitan.
merupakan metode pembatasan bagi user sesuai kebutuhan user tersebut. Untuk fungsi hak akses user database sendiri yaitu umumnya data-data yang tersimpan dalam database merupakan sumber dari informasi berharga. Maka hanya orang tertentu yang diizinkan membuat, melihat, merubah atau maupun menghapus data dalam sebuah database. Izin hak akses database bisa dilakukan seorang database administrator atau DBA sebagai hal preventif menjaga keamanan data pada database. Selain sebagai security database, hak akses user digunakan untuk memberikan batasan fasilitas kepada setiap user yang berhubungan langsung dengan database. Untuk contoh untuk otorisasi dalam database yaitu yang pertama read authorization. User diperbolehkan membaca data tapi tidak dapat memodifikasi. Yang kedua, insert authorization atau user diperbolehkan menambah data yang baru tapi tidak dapat menghapus data yang sudah ada. Update authorization, user diperbolehkan memodifikasi data yang sudah ada tapi tidak dapat menghapus data. Yang keempat, delete authorization, yaitu user diperbolehkan menghapus data. Index authorization, user diperbolehkan membuat dan menghapus indeks data. Selanjutnya, resource authorization, user diperbolehkan membuat relasi-relasi baru. Authorization, yaitu user diperbolehkan menambah atau menghapus atribut suatu relasi. Dan terakhir yaitu drop authorization, yaitu user diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Untuk pembahasan sendiri dilanjutkan oleh teman saya yaitu Faris. Baik, untuk pembahasan otorisasinya akan saya coba praktekkan. Baik. Pertama kita exit terlebih dahulu. Login sebagai admin. Sini adminnya menggunakan username Momo dan password juga Momo. Setelah berhasil menjadi admin, kita selanjutnya yaitu membuat role atau akses untuk user. Kita bisa membuatnya dengan cara seperti berikut. Kita use dari database kota. Lalu kita buat terusnya tadi. Kita enter. Kita buat di luar.
database-nya ini salah. Ini database-nya harusnya menjadi kota. Kita buat rules-nya jadi di rules ini dengan nama, ada nama dari rule-nya yaitu find dan insert. Lalu kita buat terus yaitu read di database kota. Bisa untuk membuat rule-nya, jadi kita harus masuk ke database kota terlebih dahulu, baru kita membuat rule-nya. Oke, setelah rule bisa, dikarenakan ini hanya bisa read. Sebenarnya di rule ini harusnya bisa find dan insert, maka kita harus update rule-nya. Cara update rule, base-nya kita ganti menjadi kota. Collection-nya Gresik. Dan action-nya hanya bisa insert, karena kan read tadi sudah ada di rules yang bawah. Di rules yang bawah ini sudah bisa read, maka kita tambahkan action insert sementara. Kalau mau nambah juga bisa, adapun barangkali nambah insert terus insert one, lalu delete, update, kita lakukan di insert. Berhasil, lalu kita coba create user dengan rule find dan insert. Kita coba dengan rules-nya ini kita isi dengan rules yang kita buat tadi, yaitu find dan insert. Kita berhasil, kita coba login menggunakan user dan password baris yang sudah diberi rule find dan insert.
Ini kita use kotak. Lalu kita coba find. Udah bisa karena kita coba kita insert. Bisa, coba kita find lagi. Dan ada, dan coba kita coba delete. Coba kita insert bentuk. Insert, apakah bisa? Bisa karena mesti insert. Coba kita untuk delete ya, coba kita delete. Coba delete yang namanya warna aku Rahmawati apakah bisa? Tidak bisa dikarenakan runnya tadi hanya read dan find. Jadi untuk delete tidak bisa. Kalau mau menambahkan kita harus update lagi rule-nya dengan menambahkan nah di sini di action-nya kita tambahkan misalnya sudah delete. Nah, nanti baru bisa untuk delete-nya sendiri. Mungkin demikian, saya kembalikan ke Dimas Narendra. Mungkin sekian dari kelompok yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.